إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat-nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah kita diberikan kesempatan untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Dan pada saat ini kita masih diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk beribadah, berkumpul bersama dengan kaum muslimin, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga hari akhir nanti. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah berada di akhir bulan Syawal. Bulan Ramadan sudah kita lewati. Mari kita perhatikan kaum muslimin ketika di bulan Ramadan. Kaum muslimin ketika itu sangat bersemangat ketika beribadah, sangat antusias menuju masjid-masjid Allah. Di mana-mana masjid penuh, musala penuh, bahkan ada yang membeli umat. Saking antusiasnya kaum muslimin ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ada yang menghidupkan malam dengan sholat tarawih, sholat witir. Ada yang membaca Al-Quran, bertadabbur Al-Quran. Yang punya kelebihan sedekah, banyak yang bersedekah, memberikan iftar, memberikan snack untuk anak-anak ketika tarawih. Namun sangat disayangkan para hadirin, ketaatan tersebut, antusias tersebut terkadang hilang pada diri kita seiring berlalunya bulan Ramadan. Ini harus kita perhatikan. Banyak di antara kita ibadahnya hanya tahunan. Ramadan selesai sudah. Ketaatan kepada Allah ditinggalkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita
Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jaga amalan kita yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Walaupun Ramadan sudah berlalu, kita jaga amalan tersebut walaupun dalam porsi yang berbeda, walaupun mungkin porsinya sedikit. Namun istiqomah di atas amalan tersebut, inilah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di atas amalan walaupun hanya sedikit. Ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan amalan yang banyak namun hanya sekali. Tapi Allah lebih mencintai amalan yang terus-menerus dilakukan oleh hambanya walaupun hanya sedikit. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbal a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus, amalan yang kontinu walaupun hanya sedikit. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita. Kita harus mengikuti langkah-langkah beliau, ittiba kepada beliau. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan musiman, tapi terus-menerus. Ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beramal terus-menerus sampai akhir hayatnya. Maka pernah ada salah satu sahabat Al-Qamah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya tentang amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Qamah bertanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beramal mengkhususkan hari-hari tertentu atau mengkhususkan bulan-bulan tertentu untuk beramal? Maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, la kana amaluhu rutin. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk beramal. Beliau sallallahu alaihi wasallam, amalan beliau adalah amalan yang terus-menerus, amalan yang kontinu. Ini amalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selayaknya kita sebagai umatnya mengikuti ajaran beliau. Beliau ketika beramal terus-menerus, maka kita sebagai umatnya beramallah terus-menerus sampai ajal menjemput kita. Jangan sampai kita beramal hanya musiman saja, hanya bulan-bulan tertentu saja. Kalaupun ada amalan-amalan yang khusus di bulan-bulan tertentu, tapi amalan secara umum, hendaknya kita melakukan amalan tersebut secara terus-menerus, secara kontinu. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memutuskan satu amalan dan meninggalkan begitu saja. Ketika kita sudah beramal, kemudian setelah itu ditinggalkan begitu saja, tidak pernah dilakukan lagi, maka ini sikap tersebut dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beramallah walaupun hanya sedikit, tapi terus-menerus. Dan ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang banyak. Dan amalan yang sedikit ini akan mencegah rasa malas. Beramallah walaupun hanya sedikit. Kita mampu salat malam, mungkin hanya 2 rakaat, tapi terus-menerus ini lebih
Kemudian hari berikutnya rasa malas itu hadir. Karena apa? Banyak. Namun ketika beramal sedikit, ini bisa mencegah rasa malas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kita dianjurkan untuk beramal secara kontinu, untuk beramal secara terus-menerus mampu kita, walaupun hanya sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga amalan kita, menjaga konsistensi kita di dalam beribadah. Barakallahu wal alim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qul rabbi warhamhu anta arhamar rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah, bukan yang lain, bukan untuk menumbuh harta, bukan untuk mencari jabatan, atau bukan untuk mencari popularitas. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita tujuan hanya satu, yaitu untuk beribadah. Sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, beribadahlah terus menerus sampai akhir hayat kita. Jangan sampai ibadah kita terputus di tengah jalan. Jangan sampai ibadah kita terus bermalas-malasan oleh karena tertipu oleh perhiasan dunia. Ingat, sekali lagi, tujuan kita diciptakan bukan untuk dunia, tapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Ibadahlah terus menerus. Jangan hanya di bulan Ramadan saja, jangan hanya di bulan Sya'ban saja, atau jangan hanya kita beribadah ketika kita sempit saja, kemudian beribadah kepada Allah, minta tolong supaya dilapangkan. Ini tidak diinginkan oleh Allah. Allah menginginkan ibadah kita terus menerus sampai ajal menjemput kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin dimakna dengan kematian. Maka makna ayat tersebut, sembahlah Allah selama-lamanya sampai ajal menjemput kita. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah kita terus menerus. Jangan sampai ibadah kita hanya musiman, ibadah kita hanya di waktu-waktu tertentu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita agar kita istiqomah di dalam beribadah, agar kita terus beribadah sampai ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana
تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.